Oh sih udah kan kayak umur betul. Ayo. Nah kira KTP lu rapat jam 10. Lho cek ketok wong penting weh. Cek ketok sibuk pisan weh. Nggak dijemput pulang nggak diantar. Dia kira-kira enak itu menanggapi itu langkah selanjutnya kita gimana? Prosedur Ya langsung aja disurati. Nggih format sing wis tak share iku lho Mas, sing biyen karek ganti-ganti ae. terus untuk itu sing informasi penting itu sing kampus itu sing Heh? oh iya kampus sih bu penting ya di university Nah iya sampean coba ngomong nang Gus Is iku lho Mas. Profesor Jepang ya Harim Lah yo misalnya iso dikomunikasikan nang Gus Is, siapa tahu Gus Is juga ikut. Kan malah penak. no Ono bakapan tok kampus misalnya. Misalnya. oh. Nanti maring ini kita nyusun itinerary ya yang keberangkatan meskipun tanggalnya belum Heeh, ditetapkan ya tapi kita diberi sudah ya randomi randome di anu sik lah di draft sik iya kira-kira 10 hari lah cari amannya. Cek rotok longgar nang Malaysia pisan kan? iya iya 5 loro bisa berangkatnya kan 10 hari misalnya ya. Tiga anu spesies itu. Adapun nanti ada perubahan kan yang penting anu lah menyesuaikan. kita rekam mas santai mas iya santai Terus juga anu Mas materi FGD nih kok. Berarti narasumbernya kan Ustadz Maino tadi ya. iya stop menu sing kio sing kio profesor di kio apa kio Kano Grokati juga Ustadz Abu Bakar Narasumbernya sitok Mas. oh no Duitnya ra cukup misalnya kok. Kalau ki kok Prof Irwan dari pengolah data apa dari narasumber kan juga nggak tahu. oh no Ada 2 slot tapi dari Jepang tuh salah satu wae oh iya anu nih. Cek cukup. ini sing memungkinkan kan sama-sama di Tokyo kan yo Heeh. Japan Muslim Foundation itu juga di Tokyo dan Japan Muslim Center apa mas ya Waduh mangane gak tahu-tahu. Ngene. sarannya yang disampaikan Ustaz Gojali tadi gimana respon kita kalau saya punya pandangan segera menyusun itinerary juga menyusun draft surat pengajuan di sana agar mendapatkan LOE nanti seperti yang saya sampaikan tadi di grup saya sudah konsul ke Mas Habib di Humas yang terpenting untuk pengajuan setnek itu sebetulnya LOE sama surat reform dari rektor melalui DK. Nah itu saya masih nunggu SK SK penerima peneliti yang by name sama anggota. Tadi saya tanya Pak Puput sudah proses draft barangkali besok itu sudah bisa di share itu sebagai lampiran ke dekan kita meminta rekomendasi atau izin melalui rektor. 2 surat itu yang komplement, yang lain kita nyusul katanya. Dan sarannya sebelum berangkat itu ngurusnya 3 hari. 3 hari disubmit. Izin itu semuanya online sekarang dan tidak berbiaya. Online tidak berbiaya karena prosedural. Yang berbiaya itu kan gara-gara ada yang minta cepet, dia harus ke sana secara manual datang. Kalau yang 3 minggu standarnya itu tidak berbiaya. Makanya sarannya kalau misalnya kita mau berangkat di minggu keempat, ya segera hari-hari ini harus segera membuat surat rekom dari dekan keputusannya rektor itu sama mendapatkan LOI itu agenda terdekat yang kita butuhkan. Selain memang yang disampaikan Ustaz Ghazali tadi berkaitan dengan pemenuhan visa, nanti biar kita tetap membuat kayak itinerary ya yang disahkan oleh sana dalam rangka kemudian apa saja agenda kita dibuat sebagai lampiran dari LOI-nya atau surat undangannya dari pihak Jepang. Nanti kita susun itu kita sampaikan sekaligus biar dilampirkan oleh mereka setelah disetujui. Misalnya dari periode. Walaupun barangkali Prof Samsul ada yang perlu ditambahkan atau disarankan nanti juga. Oke, jadi memang yang penting itu nomor 1 memang terkait gimana izin itu segera bisa terurus gitu kan, segera terurus, kemudian juga otomatis
mengikuti apa saran dari siapa Pak Ghazali tadi itu, jadi segera dibuat sesuai dengan yang saran tadi. Jadi kita nanti tidak syarat untuk dari LP2M itu sudah terpenuhi lah, entah terserah namanya apa ya. LOE-nya itu kan ada 2 macam tadi, tapi yang paling tidak standar minimal yang paling tidak sudah terpenuhi tadi itu enggak masalah. Kayaknya memang Ustadz Ghazali-nya itu karena memang tidak terbiasa membuat LOE, jadi dia agak grogi kayaknya, ada kekhawatiran. Tapi kemudian kalau itu tadi disampaikan hanya sebagai syarat saja ya, yang itu menunjukkan kita memang benar-benar ke sana gitu kan, benar-benar melakukan penelitian itu kan, itu kebutuhan kita kan hanya itu. Insya Allah tidak akan ada masalah. Nah nanti bayangannya khawatir mengikat gitu Prof. Khawatir mengikat, tapi sudah dijelaskan tadi sama teman yang satu, sudah ada masalah. Ya, dia hanya khawatir kalau nanti ada LOE ya, itu kayak perguruan tinggi macam-macam, waktu-waktu dia dituntut macam-macam dan agak kesulitan, jadi mungkin aja ya, Mas, kayak dulu aja langsung nembung nang LP2M kan, nang yang tanda tangan surat itu dan stempelnya kan Pak Agus Maimun. Nah koyok biyen sing nang Malaysia itu loh. Jadi besok itu kita ke LP2M, tanya Pak Abtoki nomor pesuratannya juga seperti kita di Malaysia dulu, sehingga nanti yang mengantarkan surat itu atas nama ketua peneliti LP2M itu Pak Agus Maimun, CE resmi dari lembaga ke lembaga. Kita ini kan kelompok peneliti kan belum bisa nih Pak Warno. Tapi memang kan Mas Angga, kalau yang di Malaysia itu karena formal ya, jadi prosedur yang seperti disampaikan tadi memang dibutuhkan. Tapi kalau PCI yang penting itu kita mengikat, makanya tadi kayak surat undangan itu kan tidak dibutuhkan. Surat undangan kampus-kampus sebelumnya, dosen-dosen sebelumnya itu kan, kemudian lampiran siapa yang diundang ke PCI itu kan, dia merasa itu tidak mengikat. Kalau sudah biasanya letter of agreement itu khawatirnya ada kesepakatan yang berisiko pada mengikat. Bahasanya gitu. Tapi nanti kita kasih contoh lah yang dari Malaysia seperti apa, kan sifatnya hanya penerimaan saja. Iya. Kita berkegiatan di situ. Memang tidak berkonsekuensi hukum ya secara nuae berarti. Sing tanda tangan Pak Samsul Ulum aja nanti kalau memang tidak perlu kelembagaan. Mumpung ingat, tadi saya nanya siapa yang perlu masuk di setnek itu, apakah yang PNS atau P3K, seperti Mas Marik bertanya juga. Kalau yang ditanggung negara itu disarankan izin masuk di setnek semua, biar nanti klaimnya kayak tiketnya itu karena tergantung di setnek, dia ikut juga bisa diklaimkan tiketnya keluarannya. Kalau nggak gitu katanya, kayak tiket dan yang lain-lain akhirnya tidak diakui. Bahasanya Mas Hamid tadi seperti itu. Jadi siapa yang ikut dan menggunakan anggaran negara semuanya wajib tidak menyatakan pakai PNS ataukah karyawan atau yang lain. Itu tadi saya terimanya seperti itu. Jadi Mas Hamid aja dan menentukan semua tidak ada Maksimal 5 kalau izin seknet maksimal 5 Ustaz. Kalau saya kan dari elemen mahasiswa, jadi gimana? Apakah tidak usah gimana? tetap untuk anggaran nanti. Oh, oke. Siap. Tadi bilangnya Mas Hafid itu sekarang aturannya ya, karena kemudian ada tembusan surat lanjutan itu maksimal sebenarnya 3. Kalau 3 itu tanpa step, tanpa job description. Kalau lebih dari itu biasanya oleh Kemenang sih sebetulnya yang minta itu. Kalau dari kementerian dari setteknya tidak masalah, tapi Kemenangnya kalau terlalu gemuk kadang-kadang dianggap tidak proporsional dan yang sehingga kita kadang-kadang harus memberikan penjelasan kayak kemarin Mas Angga ketika 7 apa tugasnya yang ini apa.
aja jobnya nggak apa-apa. Wong itu sederhana kok, nulis jobnya sederhana. Misalkan pengumpul data, misalkan ya pengumpul data gitu aja. Apa itu sederhana, panjang-panjang. Nama ini Sudah ada ya, di formatnya sudah ada yang saya share di grup. Ya enggak, berarti kita mohon caranya nanti barangkali bisa share di grup itinerary, gambaran agenda kita ke sana apa saja. Input aja sementara nanti bisa direspon oleh teman-teman PCI. Misalnya hari pertama kita hanya kemana, dari mulai bandara jam berapa, seperti contoh kemarin ketika kita ke Jepang itu memang dibutuhkan timeline kayak gitu oleh mereka biar nanti menyesuaikan jadwal. Nanti misalnya Profesor kita akan mengisi kegiatan misalnya misi apa ini aja karena sebenarnya ke mahasiswa Indonesia juga aja kan. Apa artinya ada grup-grup kalau grup mu'alaf itu kesulitan nanti yang terkait dengan mu'alaf itu kan bukannya nanti penelitiannya itu Prof, kalau di sana biasanya lebih banyak tidak TKW-nya. Kalau PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia itu tidak antar tapi beberapa kota. terus tidak dikawinnya. Terus misalnya terkait dengan mengumpulkan data ya, instrumen itu mungkin nggak misalkan begini, maksud saya supaya mudah itu ditranslate aja, jadi bahasa Indonesia ditranslate misalkan ya, nanti kan akan ketemu dengan beberapa mu'alaf Jepang. Nah, mereka akan mengisi misalkan dari bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Jepang, nanti kita edarkan misalkan itu kan mungkin bagus juga ya. Nanti kalau berbentuk kuesioner itu biaya kuesionernya itu Ustaz, kita anggarkan itu kan nanti. Ya kalau gratis nanti kalau minta kompensasi juga nambah biaya penelitian itu nanti. Mending wawancara aja Ustaz. Wawancara aja ya. Iya, nanti kalau gitu dianggap lembaga profit nanti juga susah nanti resikonya. Wawancara tapi kita punya pegangan pertanyaannya. Iya. Kemarin kita instrumen itu ada apa namanya, ada alat baru itu langsung bisa translate tertulis itu Mas Angga itu akarnya itu kayak gitu. Oh iya sip Dosen teknologi kantoran pasti tahu. Jadi kasih tahu Mas Angga itu mana AI jadi ini ngomong itu bahasa adekku ngomong dia ngomong yang juga kita bisa langsung dapat bahasa Indonesia aja. Mas Angga juga pokoknya. Repot iki. Yang penting itu, yang tujuan utama itu jangan sampai ada kesulitan ya. Yang tambahan kan gampang. Paling kalau menurut saya biar sesuai dengan data yang diminta atau yang dibutuhkan dalam yang kita artikel itu, nyusun instrumen pertanyaannya itu Prof. Biar lebih efisien ya. Jadi apa saja yang perlu kita tanyakan. Tapi Mas Angga kan sudah instrumennya kan sudah dapat arahan dari Prof Irwan kan ya? Ya tanggal 30 ini Ustaz. Ini masih digodok sama tim IA Scholar-nya ini. Ini tanggal 30 atau pas di Malang nanti langsung kita diskusikan secara detail anunya itu. Kalau secara general sudah ada, tinggal menyesuaikan yang ada yang saya share di grup itu. Itu kan potret konteks sosial muslim mualaf di Jepang. Tinggal kayaknya saya mendengarkan arahannya Prof Irwan itu loh yang direkam hanya sih. Nah, kemarin itu kan dia menyampaikan kadang-kadang itu kan sering yang segitu orang yang mendapat data tapi tidak nulis gitu kan. Orang yang nulis tapi tidak ikut observasi datanya itu. Menurut saya itu untuk paling tidak membantu, selain kita
berupaya mendapatkan data itu diupayakan nanti videonya ya. Jadi video itu penting kayaknya. Oke. Jadi tahu gambaran. Nanti mereka akan tahu gambaran. Teman-teman timnya Prof Irwan yang menulis itu akan tahu gambarannya melalui. Oke. Atau begini aja Ustaz, nanti kalau memang butuh ya HP kelompok ini yang kosongan SIM-nya, HP-nya fungsi untuk merekam semua kegiatan. Nanti kalau pakai HP saya ini kan terbatas baterainya ini kan. Betul, ya. Jadi HP khusus untuk tadi yang memvideokan tadi, sehingga nanti ketika di Indonesia Yang dianggarkan. iya dianggarkan nanti kalau butuh penerjemah traffic Jepang kan bisa nanti minta tolong siapa begitu. Ya, HP khusus bisa dianggarkan itu. HP khusus tim. Wah, itu untuk merekam semua itu. Iya. Iya. Nanti yang megang itu sekretaris yang bawa koper itu. Oh iya, penulis ke-13 Scopus tadi itu loh. Sekaligus dokumennya jadi satu ya. Dokumennya jadi satu di situ kan enak. Iya enak. Jadi kalau pakai HP saya ini kan terbatas cuma 1 jam 2 jam maksimalannya rekamnya itu. Insya Allah untuk alat rekam dan sebagainya siap. Terus Oke. sekaligus mengingat misalnya untuk kolaborator kita bagaimana nanti komunikasi kita. Kalau dulu kan memang kolaborator plus tempat media. Nah ini Prof Adawiyah itu gimana nanti kita ajak bicaranya? Karena kadang-kadang saya juga agak sungkan ketika terlalu banyak share, sementara Bu Adawiyah tidak seperti keterlibatannya waktu di IPM kan. Ya nanti keterlibatan dimaksimalkan waktu nampingi di Malaysia aja. Yang waktu tim Malaysia itu baru kita ngomong secara lebih spesifik Mas. Jadi waktu kita nampingi tim Malaysia itu loh. UMGD-nya di sana sekaligus sama Bu Iya, sahabat Dawi. Nanti kalau lewat WA, lewat Zoom itu kurang ada pesan yang terlupakan atau apa nggak enak secara ngomong dari hati. Tapi Mas Angga, sekaligus ketika kita membuat rundown yang di Malaysia itu untuk tim di Malaysia, kita masukkan agenda kita juga di rundown itu. Oke. Sekaligus biar nanti seperti kemarin, jadi ada waktu untuk kita FGD versi Jepang di uang yang sama. Nanti untuk kegiatan anggaran makan dan yang lain kita berikan ke yang Malaysia aja. Kita numpang di bilik suara itu sama hotelnya sama harinya numpang ke mereka aja, kan bisa dibuat laporan. Nah ya. Untuk Bu Adawiyah kan kita juga secara mandiri kan nanti ikut konferensinya Bu Adawiyah itu untuk menghormati beliau. Jadi Ustadz rencananya itu kita secara mandiri, biaya mandiri itu juga ikut konferensi Bu Adawiyah yang di Jepang yang September Ustadz. Jadi untuk memperkuat data penelitian juga sekaligus untuk menghormati Bu Adawiyah itu. Rencananya begitu untuk Apa? komunikasi. Jadi untuk yang September ya, yang September kalau memang perlu ke sana lagi itu menurut saya tidak harus semuanya. Oke. Tidak harus semuanya perwakilan, tetapi perwakilan itu yang biayai adalah semuanya, gitu ya. Begini Ustadz. Jadi September itu kemungkinan Prof Irwan yang akan presentasi, kita nunut. Ya, Jadi kan. sama Pak Bintoro juga mau ikut itu katanya itu. Oh, gitu. Ya nanti Maksud saya gini loh. Maksud saya kan itu kan juga untuk kepentingan kita juga, Nggih. kan itu bagian dari kita. Misalkan Mas Angga yang berangkat misalkan, maka akomodasinya itu ya kita bersama, walaupun yang berangkat satu, gitu loh. Nggih. Artinya kan roda ringan ya, roda ringan. Nggih. Minta banyak itu Mas Bakar ya. Oke, sambil lalu kita nanti buat rancangan pembiayaannya. Kalau masih ada sisa dari pos-pos yang kita rencanakan, misalnya pos kompus, pos uji klinik atau pos akomodasi transportasi dan yang lain, ya tidak ada masalah. Ya kan kita nanti juga menganggarkan itu meskipun nggak 100% ya sifatnya studi atau yang lain. Nanti kita lihat. Karena juga ada kemungkinan Mas Angga itu juga inginnya ngajak saya gitu kan. Saya bilang nanti gampang lah urusan kayak gitu. Siapa tahu nanti Belajar. kita bisa kerjakan kan lumayan ngambil dari kalau misalnya betul realnya ada ya. Ada itu maksudnya memang betul sudah sesuai posnya dan itu
bisa terserap semua termasuk OH kita, ya kita ngambil dari OH. Kalau misalnya ada lebih ya nggak apa-apa, nanti disubsidi juga yang sekiranya tidak membuat kelompok ini rugi. Rugi maksudnya ya meskipun kayak Mas Malik itu kan walaupun ke sana juga pas ditanya itu sama keluarganya oleh-olehnya apa dari Jepang kan gitu. Kan kasihan itu kan. Nggak ditanya orang Iya. perempuan dari Jepang kan gitu. Ya, kitanya mantu. Nanti nyantol di sana aja tuh. Mas enggak boleh nanti kawin kok diangkat. Lah iya, maksud saya gitu. Tadi kan saya singgung muslimat sama fatayatnya untuk ditemui Mas Malik itu kan. Jauh-jauh ke Kasihan. sana, dapat orang sendiri lagi gimana? Oh iya Mas, sekali ini saya mau nyatet kira-kira untuk keperluan kedepannya ini apa? Ini kan saya ada poin rekomendasi. Yang pertama ini kan kita membuat itinerary penelitian ke Jepang. Terus apa lagi Mas yang harus dilakukan kedepannya ini? Ini saya catat nanti. Yang anu Mas ngurus visa online-nya itu gimana Mas Bakar? Visa online itu nanti dikeluarkan setelah seperti yang disampaikan Ustadz Ghazali itu ada lampiran persetujuan dari mana di sana, tujuannya seperti apa, gitu. semuanya nanti dicantumkan di pengajuan visa biasanya. Kita ke sana ke siapa, makanya butuh surat ACC, apakah itu LOE bisa atau penyambutan di sana seperti surat undangan tadi itu sebagai penguat. Nah, baru nanti sama ya itu dipelajari Mas Malik. Jadi LOE apa visa online ada dua itu, visa sama sekaligus ngisi web. Tapi yang ngisi web ini kayak kalau kita ke Singapura Mas, ini ngisi web identitas kita, tujuannya dari mana ke mana itu per person. Semuanya harus punya itu. Buka web sendiri-sendiri, ngisi di web nanti coba sambil cari di YouTube. Dua itu kayaknya. Cuma visa itu kan ada dua versi. Apa namanya tadi saya lupa pernah lihat, sama-sama online. Apa perlu ke Konjen Surabaya juga Mas? Apa perlu ke Konjen Surabaya atau ke Jakarta atau enggak perlu? Kalau yang itu visa nggak perlu. Oh nggak perlu. Kan kita paspor itu karena tidak perlu ke Konjen. Iya. Online. Cuma pilihan online ada dua. Yang satu tidak kolektif, tidak boleh kolektif, itu yang isi web itu yang ditunjukkan di sana. Kalau kita yang isi berkas itu kita buka dulu ya, ngapus tuh Mas Angga. Iya. Isi tujuannya, kemudian kondisi kesehatan dan yang lainnya. Nah, itu juga kita perlu isi per person. Jadi sampai di sana akan ada barcode hasil surat isi itu ditunjukkan ke imigrasi di sana, selain visa. Oke. Itu ya Mas Malik ya. Jadi itinerary rekomendasi besok kita lihat SK apakah sudah turun atau enggak, tapi lalu sampai mempelajari proses pengajuan visa online itu dan apa pendukungnya kayak UGM dulu. Yang lain nanti kita menyesuaikan sambil nunggu berkas-berkas paspor dan yang lain jadi. Tapi itu dua hal itu yang menurut saya penting. Mintanya Mas Hafid untuk izin setback dua hal penting, yaitu setelah SK muncul nanti kita membuat surat izin atau surat rekomendasi atau surat tugas dari dekan ke rektorat. Basisnya adalah SK peneliti tadi. Baru itu ketika jadi kita ajukan ke Mas Hafid di Humas, jadi submit. Jadi hitungan 3 minggu itu bukan ketika kita mendapatkan izin dari Kemenak, hitungannya submit 3 minggu setelah itu baru kita bisa mengagendakan. Makanya kalau akhir Juni paling enggak itu sudah submit di awal Juni, minggu pertama, agar nanti bisa ngejar jadwal di akhir Juni. Karena hitungannya mulai submit ke webnya Setnek kayak aplikasi gitu. Bukan dari kita mengumpulkan berkas, tapi dari submit. Ketika submit itu hal-hal yang berkaitan dengan pengguna sudah clear semua, kayak tadi 4 orang itu sudah di ACC, kemudian hal-hal yang lain itu baru bisa disubmitkan oleh pihak humas. Tanpa harus paspor itu hanya syarat dari kampus saja untuk memastikan bahwa dia sudah buat. Kalau Setnek nggak minta itu, mintanya LOE sama direktur itu. Berarti kan
kita nunggu SK turun gitu Mas. Sambil lalu buat itu nanti coba cari contoh-contoh itu tadi, dari lalu kasih masukan ya. Nanti yang penting ada kolomnya, baru bentuk via WA. Nanti Prof langsung di hari pertama mana nanti. Mas Angga juga kayak gitu. Ada saran kemana saja nanti, baru setelah sekian persentik saya ajukan ke Ustadz Ghazali biar nanti ditanggapi dan diberi saran harusnya seperti apa rentetan kegiatan di sana. Jadi template-nya kan yang diajukan yang pokok-pokok saja kan ya Mas Bakar ya. Iya, nanti bisa kontekstual Ustaz. Bisa Ya, Ya bisa per waktu sakit Ustaz. Kalau yang kemarin di Malaysia itu per waktu. Jam sekian kita nggak nyampe di bandara. Oh iya. Jam sekian sampai jam sekian itu itinerary biasanya kayak gitu, kayak wisata itu. Kita mau Iya. kemana, kegiatannya apa, itu lebih bagus, lebih terperinci. Ya artinya kegiatannya per waktu, kegiatannya apa itu kan. Nggih. Jangan sampai di situ tertulis banyak wisatanya begitu kan. Iya, tujuannya ke Ziarah makam. ke kampus tapi beloknya ke Disneyland. Iya. Kan sama-sama di Tokyo, barangkali dekat sama University Kyo ya. Ya ngopi-ngopi tipis lah nanti di sana di Disneyland. Nah, buat status ya. Jangan lupa bawa buku Yasin tahlil, Mas Malik. Itu Mas Angga nanti coba apa kira-kira oleh-oleh untuk siapa tadi yang dokter sama Musio Maino. Apa ada kitab yang recommended untuk diberikan kepada beliau? Kalau belum ada terjemahnya kan dia tetap bawa aja. Ya pokoknya nyari buku tentang Islam di Indonesia versi bahasa Inggris atau bahasa Arab. atau bahasa Arab, ada begitu kan. Mungkin ya buku-bukunya Lebihan itu sebenarnya. Kalau jurnal penelitian tentang Islam di Indonesia mungkin lebih ada ya, karena bahasa Inggris kan. Kalau jurnal pola-pola metode dakwah itu kan jurnal Islami itu kan mungkin ada, tapi ya mungkin nggak perlu lah dia minta yang buku kan. kalau yang buku yang yang Islam Jawa ya Clifford Geertz itu yang perbandingan Islam, penyebaran Islam di Jawa Timur itu, Islam Santri Abangan itu ada yang versi bahasa Inggris. Kalau yang Ki Fahur kemarin itu kan cuma bawa kitabnya Hadratusya ya, mungkin di salah Ahlussunnah wal Jamaah kalau nggak salah, atau mungkin Adabul Alim ya, mungkin kayaknya kitab-kitab itu yang diserahkan oleh Ki Fahur dari PB ke dokter. Kalau Mas, kalau yang Islam Indonesia ditulis orang asing itu mesti Martin von Brunesen itu kan bisa. Nanti coba saya cari di online yang versi bahasa Inggrisnya. Itu kan bercerita tentang Islam dan pondok pesantren di Indonesia itu kan. Cuma Mas Angga, dia pengen kayaknya penulisnya itu yang Indonesia. Nah lah ya. Akan berbeda itu memang. Nah nanti coba orang Indonesia yang kuliah di Leiden itu kan banyak. Nanti coba saya cari di situsnya yang Leiden dari Belanda itu kan banyak orang Indonesia yang sinau yang kuliah di sana. Nanti coba saya carikan lagi linknya, mungkin kan ada Open University yang bisa di-download gratis. Backgroundnya muridnya Syekh Ramadan Putih, terus penggemar atau pengagum Habib Umar, itu kayaknya kitab-kitab klasik masih sambung. Kalau dilihat dari beliau bukan akademisi murni, lebih ke model pesantren ya. Mungkin kitab-kitab kalau kita ada alternatif kitab selain milik Hadratus Syekh barangkali sebagai pegangan yang ada di Indonesia misalnya, yang dicatat oleh ulama Indonesia itu lebih bagus menurut saya, karena itu orisinil gitu. Ya kitab-kitab gundul pun tidak apa-apa ya, barangkali gini Mas, nanti kita draft yang saya temukan versi bahasa Inggrisnya dan bisa dibeli yang mana saja, nanti dipilih yang mendekati permintaan Semaino itu.
Kalau yang versi bahasa Inggris kan masih bisa dicari online dan kita print secara kayak buku cover book yang tebal itu kan bisa nanti. Timbangnya di unit depannya Unisma kan bisa itu nanti. Sambil lalu saya nyoba yang dari pesantren. Iya. Kalau kumpulan kitabnya dulu Chef, walaupun filenya juga banyak. Lah di print online Mas, tapi bahasa Arab ya apa ya print online ya. Coba aja kok takon Bayu. Biasanya Bayu kan iso ngono-ngono iku ah. Spesialis ngono, coba kok. Paling dia kalau dikasih kitabnya Seisan Jampes itu yang syarahnya siapa? Syarahnya Sirajul Talibin itu juga paling senang. Kalau lihat dari latar belakangnya beliau di pengagum Syekh Ramadan. Tadi beliau sudah sering baca kitabnya Syekh Ramadan Buti juga, otomatis sudah terbiasa dengan kitab tertentu. Iya, benar. Ya, nanti tak sambil lalu dari perbandingan. Perlu kayak disertasi ini ya saya kasih sirat itu nggak apa-apa. Iya, benar. Oke, kiri. Nah, langsung saya bujang sih kak, khawatir ngantuk. Nah iya. Sampai pengikut Nek nggak sing masalah. guyang-guyu mangan gak tawa-tawa iku ya kan. Iki sih nang kampus lho Mas. Kok boleh jam piro iki. Aku biyen niku kontraktor kampus, datang paling awal, pulang paling akhir. Foto Datang jam 6 pagi, pulang jam 11. kemarin jam 4 subuh. Oh bagus lah itu, bagus. Ya, oke siap. Itu yang mengenai ini. Profesor cukup barangkali. Ditutup di Singgaiju. Ya, mungkin habis ini akan saya kirim beberapa catatan yang saya tangkap tadi yang bagus sinyal saya karena tak sendiri begini seperti apa. Lalu mungkin nanti kurang lebihnya bisa dikomunikasikan di ketika waktu ketemu. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, pengurusinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki entuk lab apa gak iki? Ini di rapat PJNU kamu. Oh iya, aku rapat deh anakku sih. Terima kasih. Eh.